Apa kau buta? Apakah di situ tempatmu duduk? Terima kasih semuanya telah datang hari ini ke upacara pelantikanku. Shen Jiaolong berterima kasih kepada kalian semua. Anda terlalu baik, Kaisar Hantu Timur. Dapat menyaksikan pelantikanmu sebagai Kaisar Hantu adalah kehormatan kami, Jenderal Shen Jiaolong. Oh tidak, pelantikan Jenderal Shen sebagai Kaisar Hantu memang pantas, merupakan suatu kehormatan bagi kami. Untuk menyaksikan ini hari ini, kami mengucapkan selamat kepada Jenderal atas keberhasilan penyelesaian upacara pelantikan. Terima kasih. Kal, sudah kubilang bahwa pelantikanmu sebagai Kaisar Hantu hanyalah masalah waktu. Sekarang akhirnya terjadi. 4 Kaisar Hantu akan segera tiba. Utusan yang terhormat, saya ingin tahu apakah Kaisar Agung ada waktu hari ini untuk menghadiri upacara tersebut. Siapa yang tahu di mana Kaisar Hantu Agung itu? Aku sudah bicara dengan Kaisar Agung. Dia bilang dia sibuk dan tidak bisa datang. Dia mempercayaiku untuk menangani semuanya. Kalau begitu kami harus merepotkan utusan yang terhormat. Kal, bahkan jika Kaisar Agung tidak bisa datang, 4 Kaisar Hantu dan penguasa Olayama ada di sini. Kita punya banyak muka. Kau hanya penjaga gerbang. Beraninya kau duduk di sini? Bangun. Apa? Orang ini penjaga pintu gerbang. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Entahlah. Tapi, perempuan di sebelahnya sepertinya Qin Muksu dari keluarga Ken. Qin Muksui, bawa dia pergi dari sini. Jika kau membuat marah Kaisar Hantu yang baru, keluarga Qin kita tamat. Pergi dari sini sekarang. Kaisar Hantu yang baru. Dia. Si payah tak berguna itu. Apa katamu? Ulangi. Dianugerahi gelar Kaisar Hantu. Bahkan Dong Fangkuo tidak memenuhi syarat untuk memberimu keberanian. Hei penjaga gerbang, apa kau tidak sadar? Acara apa ini? Masih mencoba bertingkah sabjagoan? Beraninya kau mengganggu upacara pelantikan adikku. Ini belum selesai. Betul, kenaikan pangkatku menjadi Kaisar Hantu Timur diberikan setelah utusan berkonsultasi dengan Kaisar Agung Fengdu dan menerima persetujuan pribadinya. Utusan. Kau bilang dia. Bahkan keluarga Xiao hanyalah semut. Apa dia? Bahkan Dong Fangkuo tidak bisa mencapai status ini. Dia juga pantas mendapatkannya. Kau. Siapa yang bicara omong kosong seperti itu? Beraninya kau memanggil Tuan dengan namanya. Kurasa kau bosan hidup. Kau lagi. Terakhir kali kau lolos Nang. Kali ini, kau mencoba trik yang sama? Paman Shen. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja kali ini. Jangan khawatir yang terhormat. Kita akan menyelesaikan yang lama. Dan baru bersama-sama. Menantang otoritas Kaisar. Kurasa bocah ini tak ingin hidup. Jenderal Shen terlalu baik. Upacara ini telah diganggu. Aku akan menyeretnya keluar dan mengeksekusinya. Kakak Xiao Feng. Mungkin kita harus. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bangun. Masih duduk di situ? Ada tempat untukmu di aula ini? Memang tidak ada tempat untukku di sini. Jika aku tidak ingin melihat siapa yang menyebabkan lelucon ini, aku tidak akan datang sama sekali. Lelucon. Shen Jiaolong, aku punya prestasi perang yang gemilang. Bahkan guruku dan utusan memujiku. Mereka secara khusus meminta Kaisar Agung Fengdu untuk menganugerahkan gelar ini kepadaku. Bagaimana ini bisa jadi lelucon? Tepat. Apakah kau mengatakan bahkan Kaisar Agung Fengdu tidak memenuhi syarat? Kaisar Agung Fengdu memenuhi syarat. Namun, aku tidak ingat pernah setuju untuk mengangkatnya sebagai Kaisar Hantu. Aku pasti salah dengar. Apa dia baru saja bilang dia Kaisar Agung Fengdu? Kau dengar dengan benar. Tapi kurasa dia sudah gila. Hari ini adalah upacara pelantikanku. Aku tidak ingin ada komplikasi. Ini kesempatan terakhirmu. Pergi sekarang. Kalau tidak saat guruku datang, kau tak akan bisa pergi, meskipun kau mau. Keempat Kaisar Hantu telah tiba. Kau terlambat. Salam utusan. Tidak perlu formalitas Kaisar Hantu. Namun ada masalah pelik yang membutuhkan perhatian kalian. Kau lagi. Terakhir kali kau berani mengajak kami dan menyembunyikan auramu. Menyamar sebagai Kaisar Agung Fengdu. Kau lolos. Dan kau berani kembali? Untuk apa buang-buang kata padanya? Bunuh saja dia. Hari ini adalah penobatan Shen Jiaolong sebagai Kaisar Hantu Timur. Membunuh tidak disarankan. Aku tahu kau juga berasal dari Istana Surgawi. Anak muda yang membual bukan apa-apa.
Selama itu tidak menjadi kesalahan besar, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Pergi sekarang. Masih ada waktu. Tak heran kerajaan naga bisa disusupi oleh neraka barat. Itu karena Aula Yama membesarkan orang-orang sepertimu. Orang bodoh yang buta. Berani kau mengatakan itu lagi? Kau adalah utusan Kaisar Agung Fengdu. Aku. Os. Anet bagaimana bisa ada di dalam tubuhnya? Energi iblis. Ini adalah teknik unik Kaisar Jahat. Mungkinkah keluarga Xiao terhubung dengan Kaisar Jahat? Sepertinya aku harus mengampuni nyawanya. Selamatkan aku. Berhenti. Kalau tidak, kami tidak akan sopan. Lakukan saja. Sekadar penjaga gerbang. Untuk apa repot-repot dengannya? Awalnya aku mempertimbangkan bahwa kau juga berasal dari istana surgawi, berharap kau akan berbalik dari jalan sesatmu. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tangkap dia, besok aku sendiri akan mengantarnya ke istana surgawi dan menyerahkannya kepada Kaisar Agung Fengdu untuk pengadilan pribadi. Dan aku juga. Sungguh lancang. Musui, lebih baik kau bicara dengannya. Jika upacara pelantikan ini hancur, telur dekin kita tamat. Kakak Xiao Feng, berhenti berkelahi. Ayo tinggalkan tempat ini. Ingin pergi sekarang? Tidak semudah itu. Melukai utusan yang terhormat harus dibalas. Raja Yama telah tiba. Salam Raja Yama. Keagungan Raja Yama, berani kau tantang? Kurang ajar. Raja Yama ada di sini. Kau masih belum berlutut? Kalau begitu tanyakan padanya. Jika dia berani membuatku berlutut. Dong Fangkuo, mungkin ada orang-orang dari neraka barat di sini. Tak perlu mengungkapkan identitasku. Si Xiao itu memiliki energi iblis di dalam dirinya. Pasti terkait dengan urusan Kaisar Jahat. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Biarkan dia terus menjadi utusanku. Untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Ya, saya mengerti bawahan. Tuanku. Orang ini mengoceh di sini. Dan berani menyamar sebagai Kaisar Agung Fengdu. Bawahan akan mengambil nyawanya sekarang. Diam Shan Wansan. Kau semakin sombong. Orang terkaya ini, apa kau tidak ingin menjadi itu lagi? Tuanku mohon tenang. Bawahan tidak berani. Dan kalian semua, Shen Wansan tidak mengerti. Apakah kalian berempat Kaisar Hantu juga tidak mengerti? Jika Kaisar Agung Fengdu benar-benar ingin, angkatlah Kaisar Hantu Timur. Dia pasti akan mengumumkannya secara pribadi di Pesta Fengdu. Apakah giliranmu untuk mengaturnya sesukamu? Bawahan mengerti kesalahannya. Dan dua saudara kandung, yang terhormat King Yu memperingatkan. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Kurasa Supmeng P.O.mu terbuang sia-sia. Tuan kita. Guru, kami bersedia menerima hukuman. Hahaha, yang terhormat mohon maaf atas gangguan kami. Tidak apa-apa, Tuan muda Xiao ini. Dia putra seorang teman lama. Dia sedikit suka bercanda. Jangan pedulikan dia. Jangan pedulikan. Baiklah. Mari kita akhiri urusan hari ini. Mari kita lupakan dulu soal pelantikan ini. Hal terpenting saat ini adalah mengelola pesta Fengdu dengan baik. Inilah yang Kaisar Fengdu perintahkan secara pribadi. Apakah kalian semua mengerti? Ya. Lihat. Permisi, yang mana di antara kalian Nona Kia? Aku adalah. Saya Nona Qin. Halo, ini untukmu. Dan kartu kunci ini. Ya Tuhan, ini untuk Istana Piao Miao. Wow, ini benar-benar kartu kunci Istana Piao Miao. Rongrong, kau berhasil. Siapa yang memberimu ini? Aku tidak tahu. Kemarin aku bilang pada pacarku, aku ingin sebuah villa di kompleks itu. Dia ragu dan tidak mau membelinya. Hari ini dia menghadiahiku Istana Piao Miao. Dia benar-benar tahu cara mengejutkanku. Malam ini, aku akan ke Istana Piao Miao dan menghadiahi dia dengan pantas. Benar Rongrong, kau sungguh tidak mengecewakanku. Sepertinya beban untuk membawa keluarga Qin kita maju ada di pundakmu. Nenek, jangan khawatir. Aku janji akan patuh. Tidak seperti beberapa orang. Benar-benar dimabuk cinta. Bodoh sekali. Kakak Xiao Feng, ayo pergi. Tunggu dulu. Bukankah pecundang ini bilang dia akan memberimu hadiah? Mana? Tunjukkan pada kami. Mari kita lihat.
Ini adalah mawar kabut cahaya kualitas terbaik. Xiao Feng. Hanya ini. Kau mampu membelinya? Xiao Feng, apa kau gila? Apa kau tahu berapa harga mawar ini? Harganya, kau tak akan mampu membelinya meskipun kau menjual dirimu sendiri. Berlututlah dan minta maaf. Itu hanya bunga. Apa masalahnya? Aku akan menggantimu. Mengganti rugi. Kau masih menghabiskan uang keluarga Ken, ibu dan ayah membesarkanmu. Hanya untuk mensubsidi para pecundang ini. Berani kau memukulku? Itu bukan memukul. Ini. Aku tidak pernah memukul wanita, tapi kau pengecualian. Baiklah. Ken Murong, aku akan mengatakan ini sekarang. Aku pasti akan memberitahu pacarku untuk memotong tanganmu. Pacarmu. Pacar yang mana? Apa semua ini untukmu? Sok penting banget. Apa maksudmu? Mereka bilang ini untuk Nona Ken? Sebetulnya ini semua buat siapa sih? Jelasin dong. Nona Qin Muxue. Apa? Apakah ada dua Nona Qin? Kau bohong. Siapa yang akan mengiriminya bunga? Ini untukku. Aku Nona Qin. Saya mencari Nona Qin. Nona Qin Muxue. Apakah kau dia? Benarkah? Jangan mengaku sebagai dia jika bukan. Kau hampir membuatku kacau. Nona Qin. Maaf, saya buta. Menyangka batu tak berharga sebagai permata. Kakak Xiao Feng. Ini. Sudah kubilang kan? Yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Dan harus lebih bagus lagi. Xiao Feng, dari mana kau mendapatkan semua ini? Bunga dan mobil tidak masuk hitungan. Hanya istana adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau dapatkan. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Tapi mobil bututmu itu asli ya? Jangan lupa bawa pergi nanti. Kau. Apa? Aku tahu itu. Anak itu tidak punya sarana. Kalian semua telah dibodohi. Tuan Shen, apa maksudmu dengan itu? Aku baru saja menerima kabar. Mobil itu dikirim atas perintah penguasa. Dibawa ke sini atas perintahnya. Penjaga gerbang itu tidak memiliki wewenang seperti itu. Bukankah penguasa bilang, Xiao Feng adalah putra seorang teman lama? Jadi bagaimana jika dia putra seorang teman lama? Apakah kau akan memberikan kepada putra seorang teman lama sesuatu yang begitu berharga? Belum lagi istana. Jadi semua ini sebenarnya untuk Tuan Muda Xiao. Ya Tuhan, Tuan Muda Xiao. Kau luar biasa. Bukan apa-apa. Aku tidak bermaksud untuk terlalu mencolok. Aku tidak menduga niat baik akan dimanfaatkan oleh anjing Xiao Feng itu. Dia memanfaatkan situasi. Apa yang kau tunggu? Cepat tangkap musuh dan bawa dia kembali padaku. Xiao Feng sedang mencari kematian. Jangan libatkan kami dengannya. Yang mulia, salah satu bawahanku telah menemukan bahwa Higanbana muncul di barat sebulan yang lalu. Itu terlihat di barat. Di mana sekarang? Belum ditemukan. Sebulan yang lalu. Bukankah saat itu, Kaisar Jahat secara paksa memutus perjanjian darah musuh? Sepertinya ini sudah direncanakan. Tenang saja Yang Mulia, saya akan menyelidiki masalah ini secepat mungkin. Semakin cepat semakin baik. Kondisi musuh semakin memburuk. Ya, apakah Anda sudah menetap di Istana Berkabut? Jika sudah, sesuai instruksi Anda, barang-barang yang disiapkan untuk Nona Qin akan dikirimkan ke Anda di Istana Berkabut. Aku baru sampai di gerbang. Istana Berkabut dihadiahkan kepada Anda oleh Asura yang dipenjara di tingkat neraka ke-13. Kudengar ada mutiara berharga di dalamnya, yang menyerap saripati siang dan malam. Aku tahu apa maksudnya. Jika aku nyaman di sana, dia ingin aku membawanya dari lantai 13. Bawalah ke lantai 8. Ya. Dia bukan Kaisar Agung Feng Du. Ngapain lo kesini? Lihat tuh gerbang utama. Penjaga gerbang kare. Berhenti di situ. Minggir. Xiao Feng. Masih aja sok-sokan begini? Hahaha. Masih aja bersandiwara. Dengan akting sekeren itu, kenapa nggak coba jadi figuran aja? Gini deh. Gue ngomong sama pacar gue, buat ngasih lo peran mayat di perusahaannya. Toh cepat atau lambat lo juga bakal mati. Aku tidak memukul wanita. Tapi aku tak keberatan membuat pengecualian untukmu. Sampah, berani-beraninya lo ngancem gue. Memang lo pikir lo Kaisar Agung Feng Du? Biar gue kasih tahu. 4 kaisar hantu udah tahu sandiwara lo. Dan lagi nyari lo ke seluruh dunia buat nyabut nyawa lo. 4 orang buta. Berani banget lo menghina 4 kaisar hantu. Bosan hidup lo. Sujud sekarang juga di depan gue. Kalau enggak,
Gue bakal hubungi mereka sekarang juga. Utusan lagi nelpon. Utusan. Nggak percaya kan? Gue telepon dia sekarang juga. Berhenti. Aku minta maaf atas namanya. Bukannya Nenek udah ngunci kamu di dalam rumah. Kamu malah kabur demi pecundang ini. Aku benar-benar nggak ngerti. Utusan itu jauh lebih baik daripada si nggak guna ini. Pertunanganku dengan kakak Xiaofang itu dari kakek dan istana kaisar. Itu sumpah darah. Itu tak bisa dilanggar. Sumpah darah apaan? Siapa juga yang percaya? Lagian kakek juga udah mati. Ayah sama ibu juga nggak ngakuin. Lagi pula, kalaupun ada sumpah darah, nikah sama utusan itu 100 kali lebih baik daripada nikah sama penjaga gerbang ini. 100 kali lebih baik. Tuh kan, aku kesini mewakili utusan. Buat lihat rumah ini. Muksu, asal kamu mau nikah sama dia, dia bakal beli rumah ini buat rumah kita nanti. Kau terus bicara tentang utusan. Dia utusanku. Tahu apa lo pecundang? Diam. Aku tidak mau pesta pernikahan. Aku hanya menginginkan kakak Xiaofang. Ayo pergi. Pergi kemana? Aku tinggal di sini. Hahaha. Di sini? Xiaofang. Haha. Masih aja sok-sokan. Katanya tinggal di sini. Kenapa nggak bilang aja? Tinggal di istana langit di puncak gunung. Ya istana eterial. Malu dikit lah. Gerbang utama aja nggak bisa lewat. Masa tinggal di istana langit? Tinggal di awang-awang kali. Satpam. Usir orang ini. Aku tantang siapa po untuk membuat masalah di sini. Tidak, kita tidak membuat masalah. Kita pergi sekarang. Pergi dari sini. Membuat masalah di sini, akan kupatahkan kakimu. Itu dia. Gue usir dia. Jangan khawatir, Nona. Sistem keamanan, komunitas kami terbaik. Penjaga kami semua mampu melawan 10 orang sekaligus. Kami tidak akan pernah membiarkan orang seperti ini masuk ke komunitas. Lihat Xiaofang. Ini baru namanya kekuasaan. Qin Muksu. Jangan bilang aku nggak ngingetin kamu. Mobil mewah, villa. Asal kamu mau sama utusan. Semua ini bakal jadi milikmu. Kalau kamu nikah sama pecundang ini, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Mending kamu pulang sekarang. Kalau nggak aku bilangin Nenek. Kakak Xiaofang, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak peduli tentang hal-hal itu. Aku tahu, tapi apa yang dimiliki orang lain, tidak hanya akan kuberikan padamu, tapi akan kuberikan yang lebih baik lagi. Os, dari mana datangnya sampah kecil ini? Bertingkah sombong di sini? Buka mata anjingmu dan lihat di mana ini. Kau tak akan mampu membeli toilet di sini. Dalam 10 kehidupan. Bagaimana Shura bisa menemukan aku di tempat seburuk ini? Sepertinya mereka ingin pergi dari lantai 13 ke lantai 15. Apa yang kau gumamkan? Kau tidak pergi ya? Kau ingin berkelahi? Seseorang. Cepat. Xiaofang lari. Enya, Dia sendirian bertingkah sok jagoan. kubilang Enya. Pukul dia. Musuh. Untuk menyembuhkan lukamu, aku perlu menempatkanmu di kolam surgawi. Ini membutuhkan pelepasan pakaianmu. Jangan khawatir. Aku harus memilikimu. Malam ini bulan purnama. Jika kita bisa memanfaatkan esensi bulan, itu bisa sementara menekan luka di dalam dirimu. Senior Shura, junior ini adalah Shen Jiaolong. 10 tahun yang lalu, saya melihat teknik kultivasi Anda dalam gulungan yang terfragmentasi. Saya beruntung bisa mempraktikannya. Kekuatan saya meningkat pesat. Saya selalu ingin menemukan Anda untuk berterima kasih secara langsung. Saya tidak menyangka merasakan aura melonjak di sini hari ini. Apakah Anda sudah kembali? Senior, tolong buka pintunya dan temui saya. Baik senior, adikku sangat mengagumimu. Biarkan kami masuk. Saudara ini seperti uang receh sial. Shura hanya mencoretkan beberapa teknik kultivasi, dan mereka memperlakukannya seperti harta karun. Ingin menemukan Shura? Carilah di lantai 13 neraka. Zuel. Xiaofang. Apa yang terjadi padaku? Zuel. Kau baru saja pingsan. Ini air dari kolam surgawi. Ini bisa menyembuhkan lukamu.
Apa kau merasa lebih baik? Kurasa. Sedikit. Kalau begitu berendamlah lebih lama. Kau perlu berendam sampai tengah malam. Kau. Bisakah kau menjauh sedikit? Or, aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tunggu Xiao Feng. Jangan pergi terlalu jauh. Aku takut kalau kau pergi. Itu nenekmu. Halo nenek. Di mana kau? Apakah kau bersama si tak berguna itu, Xiao Feng? Nenek. Jangan bicara tentang Xiao Feng seperti itu. Dia sedang mengobati lukaku. Luka apa yang bisa dia obati? Ulang sekarang. Ayahmu tiba-tiba jatuh sakit. Dia kritis. Apa? Baik-baik. Aku akan segera kembali. Tidak. Kau harus berendam sampai tengah malam. Aku tidak bisa Xiao Feng. Ayahku tiba-tiba jatuh sakit. Aku harus pulang sekarang. Lalu berpakaianlah. Aku akan menunggumu di luar. Baiklah. Siapa sih yang tidak tahu aturan? Tidak tahukah kau cara mengetuk? Zhao dan keluarga Xiao. Kamu yang bertanggung jawab di sini? Memangnya kenapa kalau aku dia? Dari mana datangnya berandal ini berani-beraninya mengamuk? Keluar. Tanda tangani ini. Keluar dari area tambang. Di mana keluarga Qin menemukan orang gila ini? Kau gila. Dengan kontrak butut, pikir kau bisa membuatku mengembalikan tambang itu? Mimpi saja. Ambil. Makan. Kau pikir kau siapa? Kau berani memerintahku? Sebaiknya kau bertanya-tanya, apa yang dilakukan Geng Youdu di tempat ini? Nyawa seperti rumput, dan aku menuainya sesukaku. Ambil. Makan. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang. Geng Youdu kita punya formasi rebut jiwa 3 utusan roh. Tak seorang pun lolos darinya dengan mudah. Bersiaplah untuk mati. Siapa kau? Kau berani mengamuk di wilayah Geng Youdu, mempermalukanku seperti ini. Suatu hari, aku akan membalas dendam. Tahukah kau siapa bosku? Dia takkan melepaskanmu. Siapa bosmu? Penguasa Aula Yama, Dong Fangguo. Kau berani memprovokasinya? Bukan hanya kau, bahkan keluarga Qin takkan berani bertindak sembrono di hadapannya. Dong Fangku. Sempurna. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan. Bawa dia ke sini. Berani sekali kau memanggil bos kami. Biar ku beritahu, saat dia tiba, kau bahkan takkan tahu bagaimana kau mati. Cepat panggil dia. Hei bos, ini dahsyat. Ada berandal yang membuat masalah bagi kita. Kenapa aku merasakan aura iblis? Tambang apa ini? Bukankah keluarga Qin sudah memberitahumu? Katakan padaku. Tambang besi hitam, hasilnya sangat tinggi, dan kualitasnya sempurna. Kalau tidak, mengapa keluarga Qin ingin mendapatkannya kembali? Bos, berandal ini, dia yang membuat masalah. Cepat bunuh dia. Bajingan. Berani kau menunjuk Tuan Muda Xiao? Kurasa kaulah yang harus mati. Pergi dari sini. Berhenti. Minta maaf kepada Tuan Muda Xiao sekarang. Tuan Muda Xiao, maafkan aku. Enyahlah. Kaisar Agung Fengdu, mengenai pelantikan, aku sungguh tidak tahu. Kaisar Hantu Pusat, salah mengira Tuan Muda Xiao sebagai utusanmu. Begitulah awal mula semua kekacauan ini. Kejadian ini ternyata menjadi berkah terselubung yang memungkinkan aku untuk menyelidiki Tuan Muda Xiao, aura iblis di tubuhmu. Aku telah mengirim orang untuk memantau pergerakannya dengan cermat. Tenanglah Kaisar Fengdu. Ada satu hal lagi. Aku datang ke sini untuk mengambil kembali tambang ini untuk keluarga Qin. Mengenai masalah Geng Youdu. Apa kau tahu? Aku tahu. Itu memang di bawah instruksiku. Tenangkan dirimu yang mulia. Aku menemukan sesuatu yang salah dengan tambang ini. Itu sebabnya aku menyuruh Geng Youdu mengambil alih dan menyingkirkan keluarga Qin. Untuk menghindari kecurigaan, kami merahasiakannya. Maksudmu? Aura iblis di dalam tambang? Ya. Aku mendeteksinya sebulan yang lalu. Tambang ini memiliki aura iblis. Tapi aura iblis ini datang dan pergi.
Aku tidak bisa memastikannya, jadi aku tidak melaporkannya kepada Yang Mulia. Sebulan yang lalu, Kaisar Jahat secara paksa memutuskan fakta darah antara Muzue dan aku. Juga sebulan yang lalu, Neraka Barat membeli bunga pantai seberang. Sekarang sudah sebulan sejak aura iblis ditemukan di sini. Tenanglah Yang Mulia, aku akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Sampai kebenaran terungkap. Cepat. Tubuh Muzue tidak tahan lagi. Ya. Yang Mulia, tambang ini tidak bisa dikembalikan ke keluarga Qien, tapi aku punya sebidang tanah lain, penuh dengan emas. Itu bisa diberikan kepada keluarga Qien. Silakan lihat Yang Mulia. Kerja bagus. Yang Mulia, kami baru saja menerima kabar bahwa Nona Qin Muksu pergi ke Hotel Mahkota Emas sendirian. Tuan Muda Xiao, Muksue, tenanglah. Aku sangat menyukaimu. Aku pasti akan lembut padamu. Minumlah. maaf Tuan Muda Xiao, aku sedang tidak enak badan. Aku tidak bisa minum. Muksue, kau bilang aku sangat membantumu. Kau tak bisa memutuskan hubungan setelah memanfaatkannya. Kalau tidak, Aku akan minum. semua minum. Muksue, minum semuanya. Ada apa? Istirahatlah. Kau berjanji padaku. Kau akan melayaniku dengan baik. Carl, Tidak, aku sudah lama membujukmu. Saatnya merasakan bagaimana dirimu. Berhenti. Zuel. Kau baik-baik saja. Kak Xiaofeng, aku sangat takut. Tidak apa-apa, aku di sini. Xiaofeng, berani kau memukulku? Tunggu saja. Manajer akan segera datang. Aku akan memastikan kau menyesali ini. Aku kepanasan. Apa yang kau berikan padanya? Kau pintar. Aku hanya memberinya sedikit afrodisiak. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana aku akan membuatnya merasa senang. Tuan Muda Xiao, apa perintahmu? Usir dia. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke kamar Tuan Muda Xiao? Sungguh keterlaluan. Keluar. Tunggu. Yuzu tetap di sini. Seret dia keluar. Tampar dia 100 kali. Seseorang tangkap ini. Ini adalah penguasa Istana Yama. Kartu hitam dunia bawah yang disebutkan. Sekarang kau harus tahu siapa yang harus pergi. Berlagak sombong dengan Katu Jalep. Aku juga seorang VIP super di sini. Diam dan keluar. Atau aku tak akan bersikap baik padamu. Hei aku, seret dia pergi. Xiaofeng, perjamuan Fangdu tunggu saja. Zuel, aku akan membawamu pergi dari sini. Kekuatan dunia bawahku terlalu kuat. Itu memperburuk kondisi Zuel. Zuel, tahan sebentar lagi, akan baik-baik saja. Kenapa kita belum sampai? Cepat. Kaisar Agung, aku terlambat. Kondisinya semakin memburuk. Dia menderita serangan balik dari pemutusan fakta darah secara paksa. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar Agung, mungkinkah kau mengizinkanku mencoba kekuatan batinku bertipe yin ekstrem? Patut dicoba. Namun, aku mengembangkan putus kasih sayang. Nona Qin mungkin akan melupakan perasaannya padamu. Hal terpenting saat ini adalah menyembuhkannya. Urusan lain bisa dibicarakan nanti. Ya, Kak Xiaofeng, antar aku sampai di sini saja. Lebih baik mereka tidak melihatmu dan mulai bergosip lagi. Tidak apa-apa. Aku tak pernah peduli dengan apa kata orang. Kembali dan beritahu mereka, jika mereka menyetujui pernikahanku denganmu, aku bisa membuatkan kontrak baru untuk mereka besok. Baiklah. Kalau begitu aku masuk.
Dong Fangguo. Besok buatkan aku kontrak lembah Wangchuan yang baru. Dan kirimkan ke Muzue di kediaman Qin. Kenapa butuh waktu lama? Di mana saudaramu Xiao Feng? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Bukan urusanmu. Musui. Ceritakan pada nenek tentang masalah lembah Wangchuan. Nenek, tidakkah kau mengerti? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Feng. Jika dia benar-benar mampu, dia bisa saja membawa kontrak dari grup Dongfang. Masih belum bisa menanganinya, tambang besi Wu yang asli. Siapa Dongfang Kuo? Penguasa kuil Yanlu. Kurasa, hanya utusan yang memiliki kekuatan semacam ini. Apa yang kau katakan tidak sepenuhnya salah. Musue, kalau kau tanya aku, kau harus menikahi utusan. Baik dari latar belakang keluarga, atau dirinya sendiri. Utusan 100 kali lebih baik daripada Xiao Feng. Ya, Musu, kamu bisa hidup enak dengan utusan. Kau adalah biji mata nenek. Kalau kau benar-benar mengikuti si tak berguna Xiao Feng itu, nenek khawatir kau akan menderita. Ayah, kurasa kau meremehkannya. Utusan itu 100 kali lebih kuat dari Xiao Feng. Bahkan jika Xiao Feng bereinkarnasi 100 kali, dia tetap tidak akan sebanding dengan utusan. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak melihat apa kelebihan Tuan Muda Xiao dibandingkan Kak Xiao Feng. Aku tidak akan menikahi Tuan Muda Xiao. Dan tentang masalah lembah Wangchuan, Kak Xiao Feng sudah mengurusnya. Kau bercanda kan? Urusan lembah Wangchuan sudah beres. Lalu mana kontraknya? Kak Xiao Feng bilang, selama kau setuju dengan pernikahanku dengannya, kontrak baru bisa dibuat besok. Dia masih berani mengajukan syarat, percaya atau tidak? Kalau kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku lelah, aku perlu istirahat. Berhenti di situ. Selesaikan apa yang kau katakan sebelum pergi. Ada apa dengan tatapannya? Kenapa begitu galak? Ibu, apa kau lihat itu barusan? Dia sangat galak, aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Bukankah karena kau selalu menindasnya? Baiklah, yang terpenting sekarang adalah kontrak lembah Wangchuan. Ibu, kau bilang, apa yang dikatakan Muzue itu benar? Benar atau salah kau akan tahu setelah mencobanya. Nenek aku pergi. Wow. Ini grup Dongfang. Pantas saja menjadi perusahaan penguasa kuil Yanlu. Halo, bisa saya bantu? Nama keluargaku Ken. Aku di sini untuk mengambil kontrak lembah Wangchuan. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Mungkinkah itu benar? Aku tidak peduli. Jika aku mendapatkan kontraknya, kreditnya adalah milikku. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Nama keluarga Kukin, aku di sini untuk kontrak lembah Wangchuan. Proyek lembah Wangchuan. Bagaimana hasilnya? Selesai. Ini memang kontrak lembah Wangchuan. Keluarga Qin kita akan melambung. Hahaha. Lumayan. Ini benar-benar kontrak yang sah. Hahaha. Muram, kau benar-benar cakap. Nenek, bagaimana dengan mobil mewah yang kau janjikan padaku? Beli saja. Kau datang tepat waktu. Aku mendapatkan kontrak lembah Wangchuan. Apa? Ini benar adanya. Aku baru saja kembali dari grup Dongfang. Kemari dan lihatlah, Nenek. Bagaimana dengan pernikahanku dengan Kak Xiao Feng? Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Feng. Jangan coba-coba memberinya pujian. Tidak mungkin. Aku akan menelpon Kak Xiao Feng sekarang. Baiklah, kita bisa memanggilnya. Mari kita luruskan semuanya. Biarkan dia menyerah. Hei Kak Xiao Feng, cepat kemari. Mereka bilang, kontrak itu tidak ada hubungannya denganmu. Kaisar Agung, aku akan mengirimkan kontrak baru sekarang untuk Nona Qin Muxue. Kesempatan terakhir. Ya. Xiao Feng, kau masih hidup. Apa? Kau berharap aku
Aku tidak akan kembali. Omong kosong, apa kau sudah mendapatkan tambangnya kembali? Dilihat dari penampilanmu, kamu mungkin hanya berkeliaran tanpa tujuan. Kenyataannya, kamu bahkan tidak berani ke sana. Baiklah Xiao Feng. Katakan yang sebenarnya. Biar jelas. Jika aku mendapatkan tambang ini kembali, kau akan berhenti menghalangi pernikahanku dengan Mu Zhu. Sejujurnya kau toh tidak bisa menghentikannya. Tapi, aku tidak ingin Su RCD. Aku ingin dia menikah dengan bahagia. Baiklah. Xiao Feng. Janji adalah janji. Jika kau menambil tambang itu, aku akan membiarkanmu menikahi Musui. Mana kontraknya? Perlihatkan padaku. Aku tahu kamu tidak memilikinya. Si tak berguna ini tidak punya keahlian lain, kecuali berbohong dan berakting. Menyamar sebagai Kaisar Fendu sekali, dan kemudian membawa mobil mewah utusan agung dengan nama palsu. Mari kita lihat apa trik yang akan kau lakukan sekarang. Xiao Feng. Aku tidak akan pernah meniru siapapun. Aku juga tidak perlu. Ini. Xiao Feng. Kau benar-benar mendapatkan tambangnya kembali. Dari geng Yodu, kau menggertak lagi kan? Nenek lebih baik kau lihat baik-baik. Jangan tertipu oleh orang ini lagi. Apa-apaan ini? Kau mempermainkanku. Lembah Wancuan. Apa kau gila? Apa neraka tempat ini? Lembah Wancuan. Itu dia, beberapa tahun yang lalu. Itu dinilai oleh para ahli Feng Shui sebagai tempat dengan Feng Shui terburuk. Kudengar itu adalah medan perang kuno. Setiap festival hantu, tentara hantu keluar untuk berperang. Xiao Feng, kau terlalu kejam. Kau mengutuk Qin Jiaming kita. Xiao Feng. Kau tidak mendapatkan tambangnya kembali, dan kami tidak menyalahkanmu. Tapi kau tidak bisa menyimpan dendam dan membahayakan keluarga Qin kita karenanya. Apa kau pikir kami bodoh? Siapa yang mau tempat seperti neraka ini? Jika kalian tidak menginginkannya, maka kalianlah yang bodoh. Tempat seperti neraka ini. Bahkan jika itu adalah gunung emas dan perak, kau mungkin mendapatkannya tetapi kau tidak akan hidup untuk menghabiskannya. Lagi pula, dengan keberuntunganmu yang buruk, bagaimana mungkin kau menemukan gunung emas dan perak? Besi tua. Mungkin saja tidak kau temukan. Benar, apa kau benar-benar berpikir kami tidak tahu apa-apa? Bahwa kami dapat dengan mudah dibodohi olehmu? Xiao Feng. Kamu belum memenuhi perjanjian. Sekarang aku perintahkan tahu. Segera. Sekarang juga. Untuk meninggalkan keluarga Qin kami. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Baiklah. Jangan sesali ini. Menyesal, aku benci. Aku hanya menyesal. Tidak menyuruh Tuan Muda Zhao membunuhmu lebih cepat. Sial sekali. Ibu, aku punya kabar fantastis. Keluarga Qian kita akan segera mengubah keadaan. Kabar baik apa? Ini informasi orang dalam. Tambang emas besar telah ditemukan di lembah Wancuan. Kalian semua tahu, tempat itu punya reputasi buruk. Banyak orang tidak tertarik. Beritanya belum tersebar. Jadi harganya sangat rendah. Jika kita membelinya, itu akan sangat menguntungkan. 100 kali lebih baik dari tambang sebelumnya. Lembah Wancuan. Ayah, kau tidak sedang membicarakan ini kan? Ya benar sekali. Ini untuk keluarga Qin kita. Mengapa ini robek? Siapa yang merobek ini? Aku tak tahu apa yang dia katakan itu benar. Jangan salahkan aku. Xiao Feng. Apakah kau bilang Xiao Feng yang membawa ini kembali? Ya, Aneh. Bagaimana Xiao Feng tahu tentang ini? Kau Xiao Feng tahu kabar ini ya? Dan dia bahkan membawa kembali kontraknya. Mungkinkah dia benar-benar punya latar belakang yang luar biasa? Haruskah kita meminta Mu Zhu untuk bertanya padanya? Aku akan menjemputnya. Nenek. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Aku akan pergi. Qin Musu. Saudaramu Xiao Feng baru saja pergi. Apakah Xiao Feng sudah kembali? Benar. Masih berpura-pura membawa kontrak palsu. Sayang sekali, ketahuan sekilas. Itu palsu. Baiklah, cepat turun. Nenek memanggil. Moksui. Apa kamu bosan di kamar? Kita semua tahu, kau punya perasaan yang dalam untuk Xiao Feng. Begini saja, ku biarkan kau pergi menemuinya sekarang, dan tanyakan tentang masalah lembah Wancuan. Apakah itu asli? Atau palsu? Baiklah, cepatlah pergi. Setelah kau bertanya, cepat kembali dan beritahu kami.
Muxue, aku akan membantumu dengan ini. Datang malam ini ke Hotel Mahkota Emas dan layani aku. Kalau tidak, aku bisa bantu Xiaofeng. Dan aku juga bisa menghancurkannya. Kak Xiaofeng, kau bisa kembali dari tempat yang begitu berbahaya. Tuan Muda Xiao pasti sudah membantu kan? Aku juga harus menepati janjiku. Maafkan aku. Aku tidak bisa menunggumu lebih lama lagi. Kakak ada apa? Aku merasakan aura yang kuat. Mari kita lihat. Mungkin itu senior Shura yang sedang mengembangkan teknik Ki Iblis. Itu akan sangat bagus. Mungkin dia bisa memberimu beberapa petunjuk. Lalu kau bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Naik menjadi Kaisar Hantu Timur. Pasti akan terjadi. Ayo pergi. Betul. Ini tepat di sini, aura sangat kuat. Senior Shura, apakah itu kau? Ini juniormu Shen Jiaolong. Tolong buka pintunya. Pengganggu yang gigil. Senior Shura, aku telah berlatih teknik Ki Iblismu. Ada bagian yang tak ku mengerti. Tolong beri aku bimbingan. Saat aku berhasil, aku takkan mempermalukanmu. Ya, Senior Shura, adikku sangat mengagumimu. Senior Shura, Menyebalkan sekali. Senior Shura, Kembali lagi setelah kau berlatih lebih banyak. Senior tolong. Enya, Kau, Xiaohu. Jangan kasar. Ayo pergi. Maafkan aku Kaisar Agung, aku tidak becus, entah kenapa. Tapi barusan Nona Qin, dia tiba-tiba mulai menyerap kekuatan batinku. Itu sebabnya. itu memang tidak biasa. Kembali dan pulihkan dirimu. Ya. kakak. Lihat siapa itu? Itu Man Qingyu. Apa yang dilakukan Meng Qingyu di sini? Kakak, apakah dia datang untuk membuat masalah lagi? Itu tak akan terjadi. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin dia juga di sini untuk mengunjungi Senior Shura. Karena dia di sini. Senior Shura tidak melihat kita. Masuk akal. Kak Xiaofeng. Zuel, Kak Xiaofeng. Maafkan aku. Kau tidak akan membenciku kan? tentu saja tidak, gadis bodoh. Jangan lakukan hal bodoh lagi di masa depan. Aku akan menangani urusanku sendiri. Percayalah padaku. Tapi, Murong memberitahuku bahwa kontrak yang kau berikan kepada mereka palsu. Dia juga memintaku untuk menanyakanmu tentang masalah lembah Wang Chuan. Urusan lembah Wang Chuan itu nyata. Peluang yang begitu menguntungkan. Namun keluarga Qin sendiri yang merobek kontraknya. Mereka tak bisa menyalahkan siapapun. Lalu kau? Tidak, situasinya telah berubah. Aku tak bisa memberitahunya keadaanku yang sebenarnya. Jika tidak, itu mungkin membahayakannya. Zuel, apapun identitasku, aku akan selalu mencintaimu. Setelah pesta Fendu, semuanya akan terungkap. Aku berjanji untuk menjadikanmu orang paling bahagia di dunia. Baiklah. Aku akan menunggumu. Kalau begitu, berendamlah lebih lama lagi. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Kaisar Agung. Seseorang telah mengundang kita untuk menghadiri pelelangan misterius. Mereka tidak menyebutkan barang apa saja, tapi aku mendeteksi aura bunga pantai seberang di dekatnya. Kau bilang, pelelangan itu mungkin memiliki bunga pantai seberang? Bawahan ini menduga kemungkinan besar. Kapan pelelangannya? Lusa. Bagus. Aku akan pergi. Kaisar Agung, haruskah kita kirim undangannya ke pintu masuk istana Piao Miao? Tidak. Mengirimkannya ke tempat pelelangan. Ya. Aku ingin lihat. Siapa yang melawan aku? Dakin lagi. Dong Fangguo. Atas nama Kaisar Agung Fengdu, berikan undangan kepada keluarga Xiao. Mintalah mereka hadir. Untuk membahas hal-hal penting. Ya, aku mengerti. Benar. Lelang besok. Aku sudah menyiapkan untukmu kartu tanpa batas. Aku akan mengirimkannya bersama dengan undangannya. Aku tak butuh kartu. Aku hanya ingin uang tunai. Uang tunai yang cukup untuk membunuh seseorang. Dengarkan semuanya. Tempat hari ini
dipenuhi oleh elit Jiangsu. Bahkan tokoh-tokoh penting akan hadir. Kalian harus patuh perintah. Jaga keamanan dengan ketat. Jika ada kecelakaan, kau akan dihukum berat. Ya. Kal, apakah ketua aula akan hadir hari ini? Kupikir begitu. Kita harus tampil sempurna. Tuan Balai berhak menghadap kaisar secara langsung. Jika kita menangani ini dengan baik, di perjamuan Fengdu, kita pasti bisa membuat kaisar memandang kita dengan baik. Betul. Kalau begitu kaisar, pasti akan secara pribadi menunjukmu sebagai kaisar hantu timur. Lihat, bukankah itu Meng Qingyao? Memang benar. Kau awasi di sini. Aku akan pergi dan menyapanya. Salam hormatku yang terhormat Meng Qingyu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini atas perintah guru untuk menjaga tempat ini hari ini. Yakinlah tuanku, tidak akan ada kecelakaan. Baguslah. Bagaimana aku telah menyinggung yang terhormat Qingyu? Aku harus mengunjungi istana Piao Miao kapan-kapan dan memberi hormat kepada senior Xiulu, sehingga senior Xiulu bisa memberi kata-kata yang baik untukku. Kepada yang terhormat Qingyu. Ada yang tidak beres. Yang mulia, hamba tak akan berani mengganggu Anda jika bukan masalah penting. Hamba tidak dapat menghubungi Anda melalui telepon, dan masalahnya mendesak Jeti. Yang mulia, hamba curiga. Ada perubahan pada kondisi Nona Qin? Tubuh musuh. Ada apa? Terakhir kali, Nona Qin menyerap kekuatan cinta terputus hamba. Dan setelah kembali, hamba membaca teks medis dan kitab kuno. Buku-buku itu menyebutkan, ini mungkin pertanda penyakit yang memburuk. Yang mulia, hamba pasti akan segera menemukan metode pengobatan. Cepat. Ya, yang mulia. Zuel. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Dengan aku di sini, tak ada yang berani mengambil nyawamu. Xiao Feng, dasar sampah tak berguna. Kau terus bilang kau mencintai putriku, tapi sekejap mata kau bersama sundal ini, main belakang di sini. Apa katamu? Sok berpura-pura. Kita semua melihatnya. Kau dan wanita ini di sini. Bagaimana? Berani melakukannya tapi tidak mengakuinya. Benar-benar pengecut. Sungguh sampah yang tak bisa melihat cahaya matahari. Kau boleh bicara sembarangan soal makanan, tapi kamu tidak bisa sembarangan bicara tentang orang. Musuh, benar-benar buta karena menyukai orang tak berguna sepertimu. Diam. Peruntungan keluarga Qin benar-benar telah habis. Kalianlah yang buta. Kau tahu siapa dia? Beraninya kau tidak sopan. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa selain penjaga gerbang manusia pecundang. Kurang ajar. Kata-kata kotor. Kau pantas mati. Berani kau memukulku jalang kecil? Beraninya kau memukulku, Xiao Feng? Apa kau bosan hidup? Otakmu Zhu pasti berisi air. Sampai-sampai menyukaimu. Berani memukul ibuku. Dia pasti akan menjadi pelaku KDRT di masa depan. Jika Qin Musu benar-benar menikah denganmu, dia pantas menderita, menyeret tubuhnya yang sakit kemana-mana. Dia akan bertemu Raja Neraka dalam beberapa hari. Ibu, selamatkan aku. Hentikan dia. Xiao Feng, apa kau gila? Hentikan. Berani kau mengutuk Muzu. Kamulah yang terkutuk. Aku tahu aku salah. Tuan Xiao, aku salah. Keluar. Yang mulia, tenanglah. Haruskah hamba menangani mereka? Tidak. Kematian mereka tidak penting. Tapi Zuer baik hati. Dan pasti akan bersedih. Tubuhnya saat ini tak mampu menanganinya. Ya. Hamba akan segera pergi dan mencari obatnya. Berhenti. Kenapa kau ada di mana-mana? Tidakkah kau lihat tempat macam apa ini? Apakah ini tempat untuk penjaga gerbang? Sepertimu? Apakah kau di sini untuk menjadi penjaga gerbang juga? Bukankah kau juga penjaga gerbang? Omong kosong. Aku adalah tuan muda terhormat dari keluarga Shen, calon adik dari Kaisar Hantu Timur. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Kaulah yang terkutuk. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Kusarankan kau untuk tidak memancingku. Suasana hatimu sedang buruk. Apa urusanku? Suasana hatiku sedang bagus. Memukulmu akan membuatku lebih bahagia. Berhenti. Kal, pria ini mencoba menerobos masuk ke hotel. Dan dia berani menyentuhku. Tangkap dia. Xiao Feng, kau tidak boleh masuk hotel hari ini. Mengingat kau juga berasal dari Istana Surgawi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Mundurlah sekarang. Kenapa aku tidak bisa masuk?
Tidakkah kau lihat, aku memimpin semua pejabat roh dari Istana Yama untuk menjaga tempat ini. Mereka yang akan menghadiri pelelangan nanti, semuanya adalah tamu terhormat. Salah satu dari mereka berada di level yang tak akan pernah bisa kau capai, bahkan dalam mimpimu yang paling liar. Ajaran Istana Surgawi adalah kesetaraan di antara semua makhluk dan nilai yang sama untuk semua kehidupan. Setelah menerima tugas sebagai pejabat roh, tanggung jawabmu adalah menjaga perdamaian. Tapi di matamu, seorang pejabat roh yang bermartabat, seorang jenderal yang agung dan perkasa, telah menjadi penjaga pribadi bagi kaum istimewa. Kau sedang mencari mati aturan Istana Yamaku. Bukan untuk kau pertanyakan di sini. Kak, jangan hiraukan dia. Dia pikir setelah menghabiskan 2 hari di gerbang Istana Surgawi, membuatnya superior, dan memberinya hak untuk menggurui orang lain. Aku akan membawa beberapa orang untuk mengurusnya. Serahkan padaku. Kau akan segera diangkat menjadi Kaisar Hantu Timur. Tak perlu mengotori tanganmu dengan sampah ini. Kaisar Hantu Timur, kau masih ngotot ya? Aku telah rajin, bekerja keras dan tanpa mengeluh dalam membela kerajaan naga. Aku tidak pernah malas. Kenaikanku adalah untuk pertahanan yang lebih baik. Kau, mengapa aku menjelaskan ini kepada orang bodoh sepertimu? Seperti memainkan kecapi untuk sapi. Sungguh sia-sia. Ikut aku. Patahkah kaki anak ini. Usir dia. Biar siapapun yang mencoba menerobos masuk ke hotel ini melihat apa yang terjadi pada mereka yang menentang kita. Baik. Tunggu. Jenderal Shen, saudara Xiao Feng bukan orang jahat. Kalian semua merundungnya. Apakah ini cara Istana Yama beroperasi? Nona Ken? Aku mencoba berunding dengannya secara sopan. Dialah yang memaksa masuk. Dalam situasi ini, dia tidak boleh masuk dengan bebas. Berbicara baik-baik dengannya katamu. Aku di sini untuk pelelangan. Kau di sini untuk berpartisipasi? Kau pikir ini pameran gratis? Bebas untuk kau jelajahi? Ini adalah pelelangan. Bayar. Apa yang akan kau gunakan untuk menawan? Mulutmu? Tepat, jika kau ingin berpartisipasi baiklah, tunjukkan undangannya. Aku hanya mengakui undangan, bukan orang. Keluarga Qin punya undangan. Saudara Xiao Feng bisa masuk bersamaku. Tidak mungkin. Keluarga Qin tak seperti dulu lagi. Kau pikir sembarang orang bisa ikut campur? Pikirkan lagi. Muksu, cepat kemari. Tidak apa-apa, jangan takut. Xiao Feng, kau masih berani datang ke sini dan menggangguku? Sepertinya kau tuli dengan kata-kataku. Benar. Kata-katamu. Aku tak pernah memasukkannya ke hati. Sungguh angkuh. Kau sudah tidak bisa ditolong lagi. Apa? Berani kau memukul seseorang? Dan kau melindunginya? Apa kau tahu? Dia baru saja main-main dengan wanita lain, ibumu tahu. Dan sekarang dia dan Murong di rumah sakit. Keterlaluan. Xiao Feng, ku bilang padamu, hari ini, jika ku biarkan kau melangkah setengah langkah pun ke dalam, namaku bukan Qin. Aku sudah pernah bilang. Keluarga Qin butuh pemimpin baru. Di tanganmu. Keluarga Qin akan hancur cepat atau lambat. Tahu. Sungguh sombong. Jenderal, kenapa tidak menangkapnya dan kirim dia langsung ke neraka tingkat 18? Biarkan dia menderita selamanya. Neraka tingkat ke-18, bukanlah penjara pribadi keluargamu, Qin? Apa kau mendengarku? Bajingan kecil ini membohongimu. Dia mempermainkanmu, sambil bermain-main dengan betina lain. Aku tak percaya. Saudara Xiao Feng tak akan melakukan itu. Moksui, percayalah padaku. Aku takkan mengkhianatimu. Baiklah. Mari kita masuk. Biarkan dia memoceh di luar. Jika dia mengganggu jenderal, jenderal tak akan mengampuninya. Nenek, tolong. Biarkan saudara Xiao Feng masuk bersama kami. Tidak mungkin. Ikut aku. Yang mulia mungkin sudah menunggu. Tidak, Nenek. Aku ingin bersama saudara Xiao Feng. Kau tidak berpikir jernih. Aku. Jangan sampai kupukul kau. Kau masuk dulu. Aku akan segera menyusul. Sebentar lagi? Sebentar lagi apa? Tidakkah kau lihat? Jenderal berdiri tepat di sini. Kau pikir kau bisa menyelinap masuk? Siapa bilang aku menyelinap masuk? Aku masuk dengan gagah berani. Aku benci. 2 menit, bawakan aku undangannya, atau aku akan meminta Dong Fangkuo datang menemuiku sendiri. Aku tak percaya telingaku. Kau masih berakting? Kurang ajar, beraninya kau menyebut nama Tuan secara langsung. Seseorang. Kak, dia punya cincin hantu. Dia utusan pribadi penguasa. Utusan pribadi Tuan hanya muncul saat menyampaikan perintah penting. Tepat sekali. Jangan bicara omong kosong. Xiao Feng,
Penguasa neraka telah memperingatkanmu, memutuskan hubungan denganmu, namun kau masih menyombongkan diri tanpa malu di sini, menyebut nama penguasa. Utusan itu takkan mengampunimu. Hanya seorang utusan. Bahkan jika Dongfangku ada di sini. Lalu bagaimana? Anak ini barusan, dia tidak menghormati penguasa neraka. Tangkap dia cepat, masih membantah, Enya. Kau pikir kau siapa? Aku dari keluarga Qien. Keluarga Qien? Jika bukan karena istana surgawi, apa jadinya keluarga Qien? Pergi dari sini. Salam utusan. Jenderal. Mohon minggir. Ya, Tuan Muda Xiao. Maaf membuatmu menunggu. Kau boleh pergi. Ya, Jadi, bisakah kita masuk sekarang? Kak ada apa? Bagaimana mungkin orang ini mendapatkan undangan tingkat tertinggi? Seingatku hanya ada 3. Xiao Feng, bagaimana kau melakukan ini? Aku tak bisa memberitahumu. Ibu, apa yang terjadi? Mungkinkah? Nusua, apakah dia dibawa oleh Xiao Feng itu? Secara paksa, utusan yang terhormat Anda terlambat. Anak itu mencuri perhatian. Mereka bahkan punya undangan. Dan diantar langsung. Oleh utusan Raja Neraka. Aku tahu ini. Tidak masalah. Biarkan orang rendahan itu melihat bagaimana rasanya, memperluas wawasannya. Lagi pula dia tidak mampu membeli apapun. Sudah kuduga, bagaimana mungkin dia punya pengaruh sebesar itu? Ternyata berkat utusan terhormat. Utusan yang terhormat, apakah Anda punya kabar tentang Kaisar? Sejujurnya, tadi malam, ayahku menerima undangan yang dikeluarkan langsung oleh Raja Neraka. Atas perintah Kaisar, ayahku diundang ke perjamuan Fengdu. Apa katanya? Berdiskusi tentang hal besar. Jeti, Kaisar pasti akan menghadiri perjamuan Fengdu? Utusan yang terhormat, silakan masuk. Siapa itu bersama Nona Qien? Dari keluarga bangsawan mana dia berasal? Tentu saja seseorang yang disukai Nona Qien. Bukanlah orang biasa. Pria muda itu sangat terhormat. Tuan Muda Xiao, apa kau tahu? Tentu saja aku tahu. Jika bukan karena dia, kita bahkan tidak akan bisa mendekati gerbang istana surgawi. Mungkinkah dia adalah tokoh penting dari Shanjing? Masuk akal. Jika memang begitu, itu menjelaskan semuanya. Hahaha, kau tidak benar-benar percaya itu kan? Orang itu dulu hanya penjaga gerbang di istana surgawi. Dia diusir karena membuat kesalahan, dan sekarang dia seperti gelandangan. Dia masih berdelusi mengira bisa menikahi Muzua. Apa? Orang yang tidak tahu malu seperti itu ada? Nyonya Tua Qien. Apakah ini benar? Utusan terhormat berkata benar. Tadinya, aku ingin membantunya. Kupikir, selama dia mau membumi dan bekerja keras, mencari nafkah bukanlah masalah. Tapi, dia ngotot menikahi. Maksud kita. Katak menginginkan angsa. Jika kau bertanya padaku, Tuan Muda Xiao dan Nona Qin adalah pasangan yang serasi. Jangan khawatir, keluarga Xiao dan keluarga Qian serta Sun kami adalah 3 keluarga besar Jianchen. Aku pasti akan mendukungmu. Terima kasih paman-paman. Ayo, hahau. Xiao Feng, kau datang ke tempat seperti ini hanya mencari penghinaan. Bukan urusanmu. Kau tahu anggur jenis apa ini? Kau belum pernah meminumnya kan? Jangankan meminumnya, kau mungkin belum pernah melihatnya. Lihat ini. Aku takkan meminumnya, singkirkan tangan kotormu dariku. Kau. Kurang ajar. Acara macam apa ini? Beraninya kau bertindak begitu lancang di depanku? Siapa kau? Apa urusanmu? Xiao Feng, kau sungguh tak tahu diri. 2 orang ini adalah kepala keluarga Qian dan Sun. Bersama keluarga Xiao, mereka membentuk 3 serangkai di Jianchen. Kau hanyalah seekor semut. Sekalipun kau naga perkasa yang menebrani sungai, kau tetap harus menunjukkan rasa hormat pada mereka. Berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin demi keluarga Qian, mereka hanya akan mematahkan kakimu, Xiao Feng. Buka matamu dan lihat baik-baik. Semua orang yang duduk di sini adalah orang yang berpengaruh dan berkuasa. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf padaku. Lalu potong salah 1 jarimu.
dan tinggalkan Muxue. Kalau tidak, nyawamu taruhannya. Terlalu berhati lembut itu tidak baik. Jika ayahmu ada di sini, dia pasti sudah mengambil nyawa anak ini di tempat. Xiao Feng, apa kau dengar itu? Kau yang menyebabkan ini. Kau urus sendiri. Jangan libatkan keluarga Qin kita. Muxue, kemarilah. Moksui, jika kau anggota keluarga Qin, kau akan mendengarkanku. Kalau tidak, jika keluarga Xiao Qian dan Sun bergabung, lupakan orang tak berguna seperti Xiao Feng. Bahkan Jianqing sendiri akan gemetar. Nenek, aku tetap bersama saudara Xiao Feng. Jika nenek tak setuju, aku akan mengasingkan diri dari keluarga Qin. Keluarga Xiao Qian dan Sun, kapan mereka pernah cukup berharga untuk membuat Jiang Shen gemetar? Bagaimana mereka dibandingkan dengan Shen Wansan? Hartawan Shen? Tentu saja dia di atas kita. Apa kau bilang kau dan Hartawan Shen? Mustahil. Hartawan Shen adalah seseorang yang hanya bisa kita kagumi. Di belakangnya adalah Kuil Yanluo. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Aku memang tak perlu mencapai level Shen Wansan. Karena dia bahkan tak ada dalam radarku. Kamu, sungguh sombong. Kau gila. Nona Kiev, bagaimana kau bisa bersama orang seperti ini? Cepat atau lambat dia akan menghancurkan keluargamu. Kau seharusnya bersama Tuan Muda Xiao. Betul sekali. Di acara seperti ini, orang terkaya Tuan Shen pasti akan hadir di sini. Saat dia tiba dan mengetahui kau berani mengganggu pelelangan, dia pasti akan mematahkan kakimu dan melarangmu dari Jiangcheng selamanya. Tuan Shen telah tiba. Tuan Shen, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja mengira saya mendengar seseorang menyebut nama saya. Duduk-duduk. Paman Shen, lihat pria ini lagi. Dia memakai namamu untuk menipu orang di mana-mana. Sekarang dia mencoba melakukan trik yang sama lagi. Benar sekali. Kita semua bisa bersaksi untuk itu. Tuan Shen, Anda mewakili Istana Yama dan memimpin Jiangcheng. Anda adalah seseorang yang kita semua kagumi. Tapi anak ini bilang Anda bahkan tak pantas diperhatikannya. Dia benar-benar terlalu sombong. Xiao Feng, kau lagi. Aku memberimu kesempatan. Tapi kau terus mencari mati. Apa kau benar-benar berpikir Istana Yama mudah diintimidasi? Shen Wansan, sejak kapan kau mewakili Istana Yama? Kau hanya orang kaya. Tak lebih dari seorang perwakilan Istana Yama. Istana Yama memiliki orang yang buta sepertimu. Adalah kesalahan terbesarnya. Xiao Feng, kau cari mati. Jangan libatkan keluarga Qin kita. Keluarga Qin baru saja mendapatkan kontrak untuk lembah Wanchuan. Kami bersedia mengikuti pimpinan Istana Yama dan memutuskan hubungan dengan Xiao Feng. Nenek, mengapa? Kenapa nenek melakukan ini? Kenapa nenek memisahkanku dan saudara Xiao Feng? Muzua, kau telah dibutakan oleh bocah ini. Sejujurnya dengan kalian semua, ayahku telah menerima undangan dari Kaisar Agung Fengdu. Di pesta Fengdu beberapa hari lagi, keluarga Xiao akan berada di barisan terdepan. Sungguh bintang yang sedang naik daun, dikagumi oleh Kaisar Agung Fengdu. Kebangkitan keluarga Xiao sudah di depan mata. Sebentar lagi mereka akan mendominasi ibu kota. Sedangkan kau Xiao Feng, kau luar biasa sombongnya. Hari ini, aku akan mentoleransimu untuk terakhir kalinya. Kau tidak pantas menjadi orang terkaya. Orang terkaya Shen, keluarga Qian ingin mengikutimu. Keluarga Sun juga ingin mengikuti orang terkaya Shen. Keluarga King juga bersedia. Shen Wansan, kau sendiri yang mengatakannya. Mulai sekarang, kau tak lagi pantas menjadi orang terkaya. Hahaha. Apakah aku Shen Wansan tetap menjadi orang terkaya? Bukan urusanmu. Angin telah bergeser. Keluarga Shen juga harus bangkrut. Cepat beritahu mereka yang di luar, jenderal tertinggi, bawa bocah ini pergi. Beraninya kau membuat masalah di sini? Apa kau bosan hidup? Xiao Feng, kita lihat bagaimana kau akan menyelesaikan ini hari ini. Selain Che Shen, orang penting lainnya dari Shangjing telah tiba. Kau telah mengganggu pelelangan. Bahkan jika Che Shen bermurah hati, orang itu dari Shangjing tidak akan melepaskanmu. Apakah yang Anda maksud keluarga Xiao dari Shangjing? Keluarga teratas kerajaan naga keluarga Xiao. Cukup aneh, kalau dipikir-pikir. Keduanya bermarga Xiao. Lihat dia. Lalu lihat dirimu. Benar-benar berbeda dunia. Ternyata itu keluarga Xiao. Bagus sekali, bagus sekali. Sungguh berbeda dunia. Keluarga Xiao dari Shangjing. Memang beda dunia. Kau berani menghina keluarga Xiao? Apa kau tahu kedudukan keluarga Xiao?
Apa kau begitu terhanyut dalam aktingmu hingga menjadi gila? Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Katak dalam tempurung. Tidak tahu apa-apa tentang luasnya langit. Setelah keluarga Xiao tiba, dia pasti akan merasa malu. Kau masih punya waktu untuk mengkhawatirkan keluarga Xiao? Hahau. Kau yang bermarga Xiao. Kau pikir menjentikkan jarimu bisa membuatku Shen Wansan lenyap begitu saja? Jangan lupa, aku punya Ola Yama yang mendukungku. Yama memanggil kematianmu di jaga ketiga. Siapa yang berani menahanmu sampai jaga kelima? Kaulah yang akan celaka. Keluarga Shen. Aku akan melindungi mereka. Xiao Lei keluarga Xiao. Xiao Fen. Aku penasaran akan jadi apa kau. Seperti yang diduga. Kau masih menyedihkan seperti biasa. Tuan Muda Lei. Apa kau kenal pecundang ini? Nama yang cocok. Sungguh cocok. Maman. Pecundang ini adalah orang buangan yang diusir dari keluarga Xiao bertahun-tahun lalu. Apa? Xiao Fen sebenarnya dari keluarga Xiao? Pantas saja orang tua itu mengatur pertunangan mereka dulu. Ibu, zaman telah berubah. Dia bukan lagi tuan muda keluarga Xiao. Dia orang buangan. Memang, untunglah kita membuat pilihan yang tepat. Saudara Xiao Fen, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya keluarga Xiao. Aku tak peduli dengan mereka. Kau tidak peduli? Xiao Fen. Setelah sekian lama, kau tidak berubah sedikit pun. Tidak lebih dari sampah yang dibuang oleh ayahmu. Segala sesuatu yang menjadi milik keluarga Xiao. Status, kejayaan, kekuasaan telah dilucuti darimu. Keluarga Xiao selalu menjadi keberadaan yang tak terjangkau bagimu. Xiao Lei. Sepertinya kaulah yang tak berubah setelah sekian lama. Masih sombong dan angkuh. Merasa diri paling benar. Lancang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei. Dia hanya mengoceh tadi. Mengatakan kau akan membuat keluarga Kusien bangkrut, betapa lucunya. Hahaha. Baiklah. Xiao Fen. Mari kita bertarung, kalau begitu. Kau ingin membangkrutkan keluarga Shen? Tapi aku bertekad untuk melindungi mereka. Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya memiliki keputusan akhir. Tentu saja Tuan Muda Lei yang menentukan. Setelah pelelangan berakhir, saya akan segera menghubungi ketua kami untuk memfasilitasi kerjasama antara Tuan Muda Lei dan Kuil Yanluo. Kuil Yanluo memang tangguh. Tetapi tujuan keluarga Xiao kami kali ini adalah Kuil Tianzi dan Kaisar Fengdu. Tuan Muda Lei, Anda punya semangat yang hebat. Sungguh gaya keluarga kelak atas Xiao dari Shangjin. Tuan Muda Lei kebetulan sekali. Ayahku baru saja menerima pemberitahuan bahwa dia telah diundang ke kursi kepala di perjamuan Fengdu dan akan diterima secara pribadi oleh Kaisar Fengdu, keluarga Xiao. Baiklah. Xiao Fen. Mulai sekarang, tidak hanya kau takkan punya tempat di Shangjin. Bahkan di Jiangcheng, kau tak akan bisa bertahan. Xiao Fen. Bukankah kau bilang akan membuatku bangkrut? Bangkrutkan aku kalau begitu. Kenapa aku belum bangkrut juga? 3, 2, Apa yang kau lakukan? Menghitung mundur untuk dirimu sendiri? 1. Ada apa? Bicaralah. Sahamnya mencapai batas atas. Bukan begitu. Xiao Shen gawat. Saham kita baru saja anjlok ke batas bawah. Miliaran menguap dalam sekejap. Apa? Tidak masalah. Hanya beberapa miliar. Keluarga Kusien mampu menanggung kerugiannya. Xiao Shen sungguh semangat yang mengesankan. Sungguh tokoh terkemuka di Jiangcheng. Shen Wansan. Aku akan mengatakan ini di sini hari ini. Hanya beberapa miliar. Bahkan lebih banyak lagi yang mampu aku relakan. Selain itu kita masih punya Tuan Muda Lei. Betul. Aku bilang aku akan melindungi keluarga Shen. Kubilang kau tak bisa melindungi mereka. Hahaha. Xiao Fen. Tak hanya aku akan melindungi keluarga Shen, tapi aku juga akan melindungimu. Aku pastikan kau tak dapat apa-apa hari ini. Lebih buruk daripada saat kau diusir dari keluarga Xiao. Aku akan membuatmu menyesal menginjakkan kaki di sini hari ini. Xiao Shen, semua aset kita menghilang dengan cepat. Seluruh rantai modal kita telah putus. Ulangi sekali lagi.
Xiao Shen benar. Kita bangkrut. Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei, tolong, selamatkan aku. Mustahil. Tak mungkin kau sampah tak berguna yang dibuat. Apa kau menyinggung orang lain? Tidak. Seseorang dengan kekuatan seperti ini, aku tak mungkin bisa menyinggung mereka. Shen Wansan, segera kembali ke kuil Yanluo untuk mengumpulkan barang-barangmu, dan pergi ke kuil Tianjie untuk menghadapi penghakiman. Ketua Dewan, apa salahku? Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Posisi orang terkaya ini berpindah tangan. Halo, ayah. Aku di pelelangan. Jangan lupakan apa yang aku suruh kau lakukan. Bunga pantai seberang emas. Itu harus diambil kembali. Jangan khawatir. Aku yang akan tangani. Shen Wansan yang menyebabkan ini. Ini salahnya sendiri. Baiklah. Pelelangan dimulai. Xiao Lei. Bukankah kau bilang akan melindungi keluarga Shen? Xiao Fan. Jangan keterlaluan. Kau mau bertaruh, Kang? Baik. Kalau begitu mari kita bertaruh siapa yang mendapatkan barang terakhir. Jika aku mendapatkannya, kau akan membutakan dirimu sendiri. Rasakan itu, karena kau begitu buta. Kau berani bertaruh denganku? Saudara Xiao Feng, jangan berjudi dengannya. Benar. Jika kau takut, kau tak perlu bertaruh. Aku tahu dia tidak akan berani. Maka kau akan kalah. Dan bagaimana jika aku kalah? Hahaha. Lelukon. Aku dari keluarga Xiao di Shangjin. Bahkan jika dunia terbalik, aku tak akan kalah. Jika aku kalah, lalu bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? Putuskan meridianmu sendiri. Berani kau? Xiao Feng, kau begitu kejam. Apakah keluarga Qian juga ingin bangkrut? Apa? Kau tak berani? Lupakan saja jika kau tak berani. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Aku ingin lihat. Dengan keluarga Xiao di sini, siapa yang berani menang? Para tamu terhormat, lelang kita resmi dimulai. Kita akan melelang 8 barang hari ini. Setiap barang tak ternilai harganya. Termasuk barang antik, giok, dan kaligrafi. Selain itu, barang paling misterius adalah yang ke-9 dan terakhir. Namun, hanya tamu yang menawar 8 barang pertama yang berhak untuk tinggal untuk yang terakhir. Baiklah, sekarang, barang pertama adalah lukisan kuno, bernilai. Aku ambil. Tuan Muda Lei, aku bahkan belum mengumumkan harganya. Ku bilang aku ambil. Ada yang mau bersaing? Tuan Muda Lei semangat yang luar biasa. Kalau begitu, Aku ambil 8 barang pertama. Langsung saja ke yang ke-9. Seperti yang diharapkan dari keluarga Xiao. Hormatku Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei semangat yang luar biasa. Kita tak dapat menandinginya. Bukan apa-apa. Hanya beberapa barang. Keluarga Xiaoku punya banyak. Baiklah, mari kita mulai dengan barang ke-9. baik. Menurut aturan, hanya tamu yang menawar 8 barang pertama yang memenuhi syarat untuk melihat yang terakhir. Semuanya. Awalnya, kami ingin mengikuti Tuan Muda Lei dan memperluas wawasan kami. Sayang sekali, Xiao Fan. Apa kau menyerah? Jika aku ingat dengan benar. Barang ke-8. Itu 1. Kalung manik-manik giok kan? Benar. 108. Manik-manik jadeite berkualitas tinggi, dirangkai dengan benang dan manik-manik emas, masing-masing bernilai tebusan raja. Barang ini dimulai dari 10 juta. Aku ambil 20 juta. Apakah kau menyukainya? Saudara Xiao Feng, aku tak menginginkan ini. Xiao Fan, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? 20 juta. Apa kau punya 2.000? Kau hanyalah seorang penjaga gerbang. Pernahkah kau bintang melihat bintang 10 juta? Omong kosong. 20 juta. 30 juta. 50 juta. Baiklah. Aku akan membiarkanmu memiliki barang ke-8 ini, hanya untuk membuka matamu sedikit. Saat aku mendapatkan barang ke-9, kau bisa membutakan dirimu sendiri. Jangan khawatir, kau takkan punya kesempatan untuk melihatnya. Kosongkan ruangan ini. Memang benar, aura likoris emas.
Dua orang tuan-tuan bola mulai menawar. Tawaran awal, 100 juta. Setiap kenaikan adalah 50 juta. Aku penasaran berapa harganya. Hanya 100 juta. 200 juta. 300 juta. 400 juta. 500 juta. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. Kau mau naikkan. Apa? Tidak lagi. Kau bercanda. Untungnya sebelum aku datang, ayahku memberiku kartu. Dengan batas 30 miliar. 30 miliar. Aku tak percaya bahwa dengan seluruh kekuatan keluarga Xiao, aku tak bisa mengalahkan penjaga gerbang buangan. 1 miliar. Tuan muda Lai menawar 1 miliar. Tuan muda Xiao, apakah Anda akan menaikkan? 30 miliar. Kau, dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Aku tak percaya dia punya sebanyak itu. Aku minta bukti dana. Apakah pembayaran untuk kalung itu sudah sampai? Xiao Lei. Ada apa terburu-buru? Kalau tidak punya uang bilang saja. Keluarga Xiaoku. Kalau begitu naikkan. Juru lelang lanjutkan. 30 miliar panggilan pertama. Belum sampai juga? Belum juga. Hahaha. Xiao Feng, bagaimana kau bisa melawan aku? Tuan muda Lai. Tuan muda Xiao membayar tunai. Uang tunai? Siapa yang pakai uang tunai hari gini? Bukan urusanmu. Kau mau naikkan atau tidak? Juru lelang. 30 miliar panggilan kedua. Tuan muda Lai, apakah Anda akan menaikkan? 30 miliar panggilan ketiga terjual. Hahaha. Likoris hanya bisa menjadi milikku. Serahkan likoris itu. Xiao Feng, ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa kau impikan untuk dimiliki. Jangan buang energimu. Siapa yang berani mencoba dan mengambilnya secara paksa, akan kuhancurkan. Ini satu-satunya likoris yang ada. Yang berikutnya, tidak akan mekar lagi selama 300 tahun. Mengambil likoris hari ini berarti memusuhi istana surgawi. Pikirkan baik-baik. Xiao Feng, siapa yang memberimu izin untuk menggunakan nama istana surgawi untuk memamerkan kekuasaanmu? Kau berani sekali. Xiao Lei, pembalasanmu akan datang nanti. Jangan terburu-buru menuju kematianmu. Xiao Feng, siapa sebenarnya yang mencari mati? Kau benar-benar berpikir tuan muda ini peduli padamu? Kau, teknik macam apa ini? Taruhan adalah taruhan lumpuhkan meridianmu. Aku orang yang menepati janji. Kau siapa kau sebenarnya? Kau tak perlu tahu. Serahkan kembang nether. Xiao Feng, hanya ada satu nether bloom. Kau akan menggunakannya untuk siapa? Apa maksudmu? Aku tahu kau ingin menggunakan NETHIRBLON untuk menyelamatkan Nona Qian. Kaisar sesat secara paksa memutuskan kontrak darahnya dan melukainya secara internal. Karena kau tahu, serahkan kembang nether. Aku bertekad untuk mendapatkan kembang nether. Hahaha. Lalu tahukah kau apa yang terkubur di bawah tambang besi hitam? Yang mulia, ini mengerikan. Kami baru saja menerima kabar bahwa makam Nyonya kosong. Bahkan jenazahnya pun hilang. Ini tubuh ibuku. Maman, tempat yang sangat yin, dikombinasikan dengan ibumu yang bertubuh sangat yin, menjamin tempat terbaik sebagai tempat berkembang biak energi jahat. Xiao Feng, jika kau ingin tubuh ibumu dikembalikan ke keadaan semula dan dibaringkan dengan tenang, hanya nether bloom emas yang bisa melakukannya. Kau ingin menggunakannya untuk siapa? Hahaha. Jika kau bergerak, mari kita lihat. Apakah kau membunuhku lebih cepat, atau aku menghancurkan bunga itu lebih cepat? Sebuah proposisi. Langsung saja. 3 hari dari sekarang di Pesta Fengdu. Bunuh Dong Fangkuo dan Kaisar Fengdu. Jika kau berhasil, bunganya milikmu. Jika kau gagal, lupakan saja untuk memilikinya. Apakah kau akan menyelamatkan Tunan Ain Mu, atau membaringkan ibumu? Pikirkan baik-baik. Tentu saja jika kau memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Saudara Xiao Feng, jangan khawatirkan aku. Jangan merasa bimbang juga. Aku baik-baik saja. Zuel. Saudara Xiao Feng, seumur hidup ini, bisa bersamamu. Dan bahagia selama beberapa hari itu. Aku sudah puas. Sungguh. Zuel. Zuel. Aku takkan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Bahkan jika itu membutuhkan segalanya yang dimiliki istana surgawi. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan membawamu keluar dari sini dulu.
Aku baik-baik saja. Zhu'er, bertahanlah. Apa yang terjadi pada Nona Qin? Apakah kau melihat ada orang yang masuk barusan? Saya menjaga tempat ini secara pribadi. Hanya keluar yang diizinkan, tidak boleh masuk. Tidak seorang pun. Dengan kekuatanmu, kau hanya pantas jadi vas bunga. Apa katamu? Enyahlah. Saya pasti salah. Kenapa saya merasa seperti itu adalah kekuatan dunia bawah barusan? Itu Senior Shura. Saya Shen Jiaolong. Saya punya masalah mendesak untuk diminta. Saudara laki-laki saya telah terluka. Tolong senior bantu saya. Shen Jiaolong, Shen Yulong akan hidup. Meskipun dia terluka parah, tapi dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Senior, saya masih punya beberapa pertanyaan tentang teknik kultivasi yang ingin saya tanyakan. Tolong senior buka pintunya. Aku sibuk. Dalam 2 hari, kita akan bertemu di pesta. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Senior Shura, apakah Anda juga akan menghadiri pesta? Kalau begitu saya akan menunggu Anda di sana. Pesta. Keluarga Xiao. Saatnya perhitungan. Saudara Xiao Feng, aku baik-baik saja, kau tak perlu khawatir. Jangan khawatir Zhu'er. Setelah aku mendapatkan giok hari ini, aku akan bisa menyelamatkanmu. Saudara Xiao Feng, kau hanya mencoba menenangkanku. Aku mengerti. Pusaka keluarga Xiao, bagaimana bisa semudah itu didapatkan? Lagi pula keluarga Xiao sudah mengusir saudara Xiao Feng. Xiao Feng, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau gila? Hari ini, dari semua kesempatan kau berani menunjukkan wajahmu di sini. Apa kau ingin mati? Ini hanya pesta. Jika orang lain bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Shen Jiaolong, urus urusanmu sendiri. Baiklah. Kalau begitu biarlah. Nah, Xiao Feng, bercosplay Ria di sini ya. Musui, kenapa kau tidak pulang beberapa hari ini? Nenek, aku sudah bilang, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Gadis tak tahu diuntung. Aku tak akan menurunkan diriku ke levelmu. Soal yang terakhir kali, aku akan balas dendam padamu. Tapi harus menunggu sampai pesta usai. Aku akan meminta Tuan Muda Zhao untuk memohon kepada Kaisar agar kau dibawa ke istana surgawi. Nikmatilah cita rasa 18 tingkat neraka. Zhu'er, ayo pergi. Xiao Feng, Zhu'er, kau istirahat di sini sebentar. Aku akan segera kembali. baiklah. Sialan. Kenapa dia mendapatkan semua hal yang bagus? Qin Muxu, kau memaksaku melakukan ini, aku akan menghancurkanmu. Yang mulia, Anda datang tepat waktu. Qin Muxu sedang menunggumu di sana. Akhirnya mengerti. Di mana Xiao Feng? Jangan pedulikan dia, yang mulia. Ini untukmu. Ini akan menjamin kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Bagus, kau tahu cara menangani masalah. Kau akan diberi imbalan yang baik nanti. Muxue, minumlah. 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 Xiao Feng, beraninya kau menyentuhku. Kau mati hari ini. Sudah kubilang. Pesta Yudu adalah hari di mana nama keluarga Xiao dihapus. Dihapus? Keluarga Xiao kami diundang oleh Kaisar Agung Yudu. Kita sedang menuju kemakmuran yang melonjak. Kaisar Agung Yudu mengundangmu ke sini untuk menegurmu di depan umum. Untuk membiarkan semua orang melihat konsekuensi dari pengkhianatan. Pengkhianatan? Xiao Feng, kau begitu naif untuk menentang. Semua kepala keluarga. Kepala keluarga Xiao telah tiba. Anak ini di sini, mengoceh omong kosong di lantai atas. Mengatakan dia akan menghapus nama keluarga Xiao kami. Gila sekali. Kepala keluarga Xiao. Kata-kata yang keterlaluan. Keluarga Xiaoku telah berdiri di Jiangchen selama beberapa dekade, tak kenal menyerah. Hari ini kami secara pribadi diundang oleh Kaisar Agung. Kehormatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau fitnah. Bagus sekali saudara Xiao, keluarga Qian kami mendukungmu. Keluarga Li saya juga mendukungmu. Kalian orang bodoh. Saatnya Jiangchen dirombak. Hahaha. Kau. Muxu putraku telah menyatakan cintanya padamu beberapa kali. Tapi kau memilih pecundang ini. Penilaianmu sungguh buruk. Jangan khawatir Tuan Xiao.
Aku yang menentukan urusannya. Dia harus menikahi Tuan Muda Xiao, Xiaofeng. Lihat. Inilah kekuatan. Serahkan musuh dengan patuh. Berlutut dan tuangkan teh untukku. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak. Xiaofeng, lepaskan anakku. Putramu memiliki aura iblis. Keluarga Xiao memihak siapa? Omong kosong. Jika keluarga Xiao Kame berkolusi dengan orang luar, akankah Kaisar Agung secara pribadi mengundang kami? Lepaskan. Apa kau pikir keluarga Xiao tidak berdaya? Xiaofeng, hentikan sekarang juga. Tuan Xiao, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kami sekarang. Muxi turun ke sini. Dia akan membuatmu terbunuh. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Kau, Takkan pernah meninggalkan. Keluarga Xiao memihak siapa? ayah, selamatkan aku. Tolong, tolong. Apa kalian semua ketakutan? Tangkap bocah ini. Hidup atau mati. Berani kau coba. Kau akan mati bersama keluarga Xiao. Raja Naga Laut Timur telah tiba. Sombong sekali. Raja Naga, tolong selamatkan anakku. Ku dengar kau. Raja Naga Laut Cina Timur. Seorang penjaga gerbang di Istana Surgawi. Kau ingin bertanya tentang putramu. Keadaan kaisar jahat saat ini kan? Os, kau, apa yang telah kau lakukan pada anakku? Kau secara paksa memutuskan kontrak darat dengan putramu. Kaisar jahat, melukai tubuh musuh, dan berusaha membelot ke tanah barat. Kau secara paksa mencoba menggulingkan kerajaan naga. Kematianmu tak akan cukup. Bocah, akan kubunuh kau. Aku akan membalaskan dendam anakku. Hitun aku. Xiaofeng anak durhaka. Seharusnya aku tidak. Kepala keluarga Xiao. Seharusnya aku tidak mengusirmu dari keluarga Xiao. Seharusnya aku mencekikmu. Hari ini, keluarga Xiao menghadapi kehancuran total. Kepala keluarga Xiao, apakah kau membawa batu pengumpul roh? Kurang ajar. Itu adalah hadiahku untuk Kaisar Fendu. Beraninya kau mempertanyakannya. Pengumpul roh apa? Kudengar itu pusaka keluarga Xiao. Mereka benar-benar mempersembahkannya sebagai UPT? Sungguh mulia. Dengan dokumen Kaisar Fendu, keluarga Xiaoku akan berdiri tegak di Sanding selamanya. Kita akan memandang rendah semua keluarga lain. Batu pengumpul roh belaka. Bukan apa-apa. Tapi hari ini aku harus menyelesaikan urusan keluarga dulu. Menyelesaikan urusan keluarga. Aku sudah lama bukan bagian dari keluarga Xiao. Juga, tubuh ibuku terperangkap dalam formasi pengumpul Yin. Apa hubungannya denganmu? Memangnya kenapa? Dasar anak durhaka. Kau melumpuhkan Radiant Lei El. Hari ini aku akan melemparkanmu di dalam formasi. Untuk menyembuhkan Lei El. Hitung aku. Aku juga akan membalaskan dendam anakku. Siapa yang berani membuat masalah di pesta Fengyu? Salam Kaisar Hantu. Kau benar-benar mencari mati. Aku tidak peduli dengan perseteruanmu. Tidak ada yang bisa mengganggu pesta Fengdu hari ini. Pesta Fengdu. Siapapun yang membuat masalah di sini. Mencari mati. Saudara, Kaisar Fengdu seharusnya segera tiba kan? Seharusnya. Kereta Tuan Istana sudah dalam perjalanan. Bagus. Kaisar Fengdu pasti bersama penguasa istana. Hari ini, akhirnya aku akan melihat wajah asli Kaisar. Kuharap Kaisar Hantu dapat menyampaikan kata-kata yang baik untuk keluarga Xiaoku. Di hadapan Kaisar, anakku terluka parah. Kudengar kekuatan dunia bawah Kaisar dapat memulihkan meridian yang rusak. Kau, apa yang kau tertawakan? Merusak tubuh musuh. Memperlakukan sampah seperti harta karun. Diam. Dasar sampah, leader adalah keajaiban sekali sahabat keluarga Xiaoku. Dan juga yang paling menonjol, di antara generasi muda, kau sampah yang diusir dari keluarga. Berani mengejaknya? Ajaib. Luar biasa. Kau salah. Aku tidak mengejeknya. Aku mengejakmu. Dan seluruh keluarga Xiao. Bangun. Apakah itu tempat dudukmu? Beraninya kau bertindak begitu lancang di hadapan tuanku? Xiaofeng, kau semakin sombong. Ini adalah teknik kultivasi. Tingkat 8 senior syura. Siapa kau? Shen Jiaolong. Kau sudah berkali-kali ke istana Piao Miao, namun aku belum pernah melihatmu. Tidakkah kau ingin tahu mengapa? Dan aku sudah memberitahumu tentang pesta Yundu.